Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah senelangnya. Menurut kalian kayak mana coy jalan ceritanya? Apakah ini menarik atau tidak atau kurang menarik? Tulis aja di kolom komentar gimana menurut kalian. Dan kita akan tes ombak dulu sekitar 3 atau 4 chapter, 3 atau 4 part atau 5 part. Dan jika ini responnya bagus bakal kita lanjutkan sampai mentok. Dan jika misalnya responnya kurang ya mau nggak mau harus di kampak kuat. Oke, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini tuan muda dari sekte jiwa iblis dia menghadapi sekte Moche, masih menghadapi sekte Moche, di mana dia menghadapi murid dari sekte Moche yang tidak segan-segan memberikannya sebuah perlawanan yang sangat-sangat kuat. Apalagi saat ini yang dia lawan adalah Lucie yang tanpa ampun memberikan tekanan gila kepada tuan muda dari sekte jiwa iblis. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Lucie di sini cukup untuk dapat membuat tuan muda Han dia pun terluka dalam cukup parah ketika jiwanya diserang oleh Lucie. Dan ini adalah sosok serangan yang sungguh sangat kuat hingga membuat jiwa yang dimiliki oleh tuan muda Han juga terluka parah. Dan melihat itu semua membuat Lucie dia pun merasa kalau dia berada di atas angin, dan itu membuatnya berujar, aku tidak seperti Ki Cangkong ataupun Belian yang tidak bertindak seperti hero. Membuat tuan muda dari sekte jiwa iblis menyerah. Itu sudah menjadi pencapaian besar bagi diriku. Nah, bagi Lucie, kemenangan dan juga pencapaian ini semua adalah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah status sekte. Selama aku bisa membantu sekte ini naik lebih tinggi lagi, apapun akan aku lakukan termasuk menghancurkan orang ini. Dan itu juga membuat Lucie dia pun berujar kepada tuan muda Han, di mana dia berujar, tuan muda Han, karena kau adalah putra sulung dari sekte jiwa iblis, aku bisa saja membiarkan kau tetap bertahan hidup, tapi ketahuilah tempatmu, dan setidaknya aku di depan diriku. Lucie, kau tidak bisa maju lagi. Ucap dan Lucie yang yakin kalau tuan muda Han akan menyerah setelah dia memberikan tekanan yang sangat-sangat edan seperti ini. Tapi untuk tuan muda Han tentunya dia tidak akan mungkin mau menyerah di hadapan Lucie, karena lawannya yang dia incar bukanlah Lucie tapi Zhao Fan. Dan itu membuat tuan muda Han dia berujar, kau tidak layak. Jam dari tuan muda Han yang membuat Lucie dia pun tentunya kesal ketika dia dianggap tidak layak. Apa? Menurutmu aku tidak layak? Di sini Lucie dia pun benar-benar muak hingga membuat dirinya pun kembali melepaskan sebuah serangan untuk terus menyerang jiwa yang dimiliki oleh tuan muda Han. Jika itu maumu, baiklah, aku akan menghancurkan jiwamu. Ucap dari Lucie yang terus memberikan sebuah serangan kepada jiwa yang dimiliki oleh tuan muda Han. Nah, itu jelas tentunya membuat tuan muda Han lagi-lagi dia pun memuntahkan setengah esensinya. Mengingat jika jiwa terluka maka tubuh fisik juga akan terluka. Namun melihat kakak pertama terluka seperti itu dan terus bertahan sampai seperti ini, membuat saudara kedua pun meminta kepada kakaknya untuk menghentikan itu semua. Kakak, hentikan! Kak, kau telah mengalahkan 2 dari mereka. Jika kau menyerah itu tidak memalukan, Kak. Ucap dari saudara kedua ketika dia melihat saudara pertamanya terluka sampai seperti ini. Tapi di sini untuk Han Yuweng dia pun mengatakan sejatinya ini semua bukanlah soal harga diri, tapi ini semua demi tekad dan juga jalur kultivasi yang dia miliki. Dan di sini dia tetap menguatkan tekadnya dan dia ingin tetap mengalahkan Zhao Fan. Dan itu membuat Han Yuweng dia berujar, ini bukan soal harga diri, tapi soal apakah aku masih layak terus berada di jalan kultivasi ini ataupun tidak. Ucap dari Han Yuweng yang bertekad untuk terus menjadi jauh lebih kuat lagi hingga membuat kini dirinya pun melepaskan kekuatan yang jauh-jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dia memaksakan dirinya hingga ke batas yang dia miliki hingga membuat mereka semua yang melihatnya pun cukup terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Han Yuweng yang melepaskan semua kekuatan yang dia miliki. Karena saat ini Han Yuweng dia pun kembali menyiapkan sebuah segel di tangannya, di mana dia juga berujar Soul Burst, letupan jiwa. Ucap dari Han Yuweng yang kini kembali melepaskan serangan yang jauh-jauh lebih kuat, lebih memaksa jiwa yang dia miliki hingga membuat jiwa yang dia miliki juga meletup dengan sangat-sangat keras hingga membuat Lucie yang ada di depannya pun langsung terhempas tersungkur. Dan untuk jiwa yang dimiliki oleh Lucie juga langsung hancur, terluka, terkoyak-koyak yang membuat Lucie tentunya dia juga memuntahkan setengah esensi yang dia miliki. Dan itu semua tentunya membuat Lucie dia juga benar-benar kaget dengan tekad yang dimiliki oleh lawannya. Gila, orang ini dia benar-benar
melakukan segalanya. Gila, ujian dari Lucie. Apalagi saat ini Lucie dia juga cukup terkejut karena jiwa yang dimiliki oleh Tuan Muda Han pun masih ada utuh dan terus mencoba untuk dapat mendekati dirinya. Dan ketika Aju itu datang di sini Lucie, dia tidak lagi memiliki waktu untuk dapat terkena serangan jiwa yang dilepaskan oleh Han Yufeng. Dan itu jelas membuat Lucie bukan hanya jiwanya saja yang terluka, tapi tubuh fisiknya pun sama terkena serangan yang dilepaskan oleh jiwa milik Han Yufeng hingga membuat Lucie dia tersungkur di atas arena. Namun melihat apa yang telah dilakukan oleh Tuan Muda Han membuat Wen Tao yang melihatnya dia pun merasa kalau ini terlalu berlebihan. Dan itu membuatnya berhujat, Tuan Muda Han, kenapa kau sampai segitunya? Ini terlalu mengerikan. Kalau dari awal aku tahu kau akan sekeras kepala ini, aku tidak akan mengatakan apa yang harusnya tidak aku katakan. Ujian dari Wen Tao yang merasakan agak ngeri ketika dia melihat Tuan Muda Han sampai mengepus dirinya sampai ke titik ini. Karena memang untuk jiwa yang dimiliki oleh Tuan Muda Han juga saat ini sudah gemetar. Sehingga yang dia miliki langsung gemetar dan juga tidak terlihat utuh lagi. Dan untuk Yanmo yang melihatnya, dia pun tahu kalau ini terlalu berlebihan pula. Bocah tengil ini, apa yang dia lakukan? Apakah dia melupakan sesuatu yang mendasar dan dia malah menghancurkan jiwanya? Ini benar-benar tidak benar. Dia ingin menantang Zhao Fan untuk membuka jalan kultivasinya kah? Tapi sekarang lihatlah, justru jiwanya yang telah hancur. Dasar apa-apaan ini? Ujian dari Yanmo. Tapi apa yang diucapkan oleh Yanmo pun langsung dibantah oleh Yelin, dimana Yelin dia berujar, kalian semua ini nggak tahu apa-apa, dasar pengetahuannya cetek. Itu ya memang jiwa itu sungguh sangat penting, tapi sejatinya walaupun jiwa itu terluka masih dapat disembuhkan. Jadi tenang saja, kau tidak perlu khawatir sampai seperti itu. Apa yang kau pikirkan itu ya memang benar juga. Kalau jiwa terluka tentunya itu sangat berbahaya. Tapi ingat, Sekte Xuanlong, Zhao Fan ataupun aku pun sekalipun bisa aja membantunya menyembuhkan dirinya. Jadi nggak perlu sampai seperti itu. Tenang saja, dia akan baik-baik saja. Tapi langkah yang dia ambil hari ini itulah yang paling penting. Jalur kultivasinya memang penuh rintangan, tapi itulah yang paling penting. Kalau dia mundur cuma karena dia rasa kalau itu mustahil untuk dapat mengalahkan, ya cuma segitu aja, kemampuannya nggak bakal berkembang. Tapi kalau dia sampai berani mengorbankan segalanya hanya untuk tindakan seperti ini, inilah yang paling penting. Dia telah mencapai tujuannya. Bahkan jika dia belum dapat melawan Zhao Fan sekalipun, rintangan di hatinya juga udah bebas dan dia nggak memiliki beban lagi. Dan inilah yang paling penting. Ucap dari bocah tengil ini yang membuat Yanmo dia pun cukup terkejut dengan apa yang diucapkan oleh bocah tengil itu. Jiwa rusak, hancur, hanya sebuah perkara kecil kah menurutmu? Hei, kalian semua dapat menyembuhkan jiwa. Kau dan juga Zhao Fan dapat melakukannya. Jadi sebenarnya kalian sekuat apa? Ujian dari Yanmo yang bingung bagaimana bisa bocah tengil ini memperbaiki jiwa yang terluka. Sedangkan untuk seniornya, dia pun cuma hanya dapat tersenyum saja. Mengingat dia juga tahu kemampuan yang dimiliki oleh adik juniornya yang merupakan anomali sama seperti Zhao Fan. Sedangkan di arena sendiri saat ini Tuan Muda Han dia pun kembali mencoba untuk dapat berdiri. Walaupun saat ini tubuhnya juga udah gemeteran dan dia juga berujar, aku telah menang. Dan ini adalah pertandinganku yang ketiga. Dan sekarang selanjutnya majulah. Ujian dari Tuan Muda Han yang kembali menantang murid-murid dari Sekte Moje. Karena dia tahu masih ada 3 lagi yang harus dia hadapi sebelum dia menghadapi Zhao Fan. Dan untuk lawan yang selanjutnya adalah Guihu. Dan untuk Guihu dia berujar, sekarang adalah giliranku. Dan mohon bimbingannya. Ucap dari Guihu yang maju. Dan untuk Tuan Muda Han dia pun kembali bersiap untuk dapat menghentikan Guihu. Walaupun saat ini tubuh fisiknya dan juga jiwanya juga udah gemetar. Bahkan untuk jiwa lainnya juga udah nggak utuh lagi. Dan itu membuat Tuan Muda Han dia berujar, bagus, majulah kau. Ucap dari Tuan Muda Han. Tapi untuk Guihu alih-alih dia mengeluarkan jiwa miliknya, dia pun berjalan mendekati Tuan Muda Han. Yang itu tentunya membuat Tuan Muda Han dia pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh Guihu. Karena saat ini Guihu dia juga mulai mengulurkan lengannya dan dia mengambil lengan milik Tuan Muda Han ke arahnya. Dan itu jelas membuat Tuan Muda Han dia pun bingung, kau apa ini? Apa maksudnya? Ucap dari Tuan Muda Han. Dan untuk Guihu dia pun mengambil lengannya dan menepukkannya sedikit ke dadanya. Dan itu membuat Tuan Muda Han pun bingung. Karena saat ini Guihu tiba-tiba aja dia pun berjalan mundur meninggalkan Tuan Muda Han. Dan itu membuat apa yang dia lakukan?
apa yang sebenarnya dia lakukan. Ujar dari tuan muda Han yang bingung dengan apa yang dilakukan oleh Guihu. Dan sepertinya Guihu dia sungguh sangat respect dengan apa yang dilakukan oleh tuan muda Han hingga membuat dirinya memutuskan untuk menyerah dan membiarkan tuan muda Han menghadapi Zhao Fan. Dan apakah dua murid lainnya juga akan melakukan hal yang sama dengan Guihu atau akan bersikap sama seperti Lucie yang langsung menghancurkan aja? Akan kita bahas di part lanjutannya di hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Dan untuk minggu ini cuma upload 2 ya coy ya untuk Zhao Fan, karena memang dari sananya cuma 2. Bukan gue yang gambar, gue cuma numpang bacain doang. So itu aja untuk Zhao Fan hari ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Next, apoteosis. Tunggu dulu. Ini ada sedikit kita bacakan, kita lihat dulu nih. Ini yang paling banyak komen di minggu ini nih. Di nomor pertama ada Rashid. Nomor pertama ada Nur Halim, kedua ada si Arkan, next ada Rashid, next ada Ghazali Musik, dan next ada Piko. Waduh, ini adalah para viewer yang subscriber yang paling banyak komen di minggu ini. Dan kalian jika ingin namanya muncul di sini, komen aja banyak-banyak. Siapa tahu muncul di sini nanti gue bacain. Oke? Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.